juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Diucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha yang telah menghadiri acara diseminasi untuk Ibu Eva Indahwati, Sarjana Pendidikan, selaku untuk mengikuti program CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikanan di UPT SMP 3 Negeri Agung. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya salawat beserta salam kita sanjungkan dan kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya selaku pembawa acara dalam program diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Eva Indahwati, program calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Baiklah, untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah doa, acara yang ketiga adalah penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Eva Indahwati, Sarjana Pendidikan. Acara yang berikutnya adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak dan Ibu kita buka acara pada pagi menjelang siang ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya adalah doa. Dan di sini dimohon kepada Bapak Mujiono, Sarjana Pendidikan, untuk mengimami doa kita bersama. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berdoa semoga aktivitas yang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini senantiasa mendapat ridho dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhakrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdallahi ni'matullahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujiono yang telah menemani doa kita bersama. Semoga acara ini diberikan kelancaran keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Negeri Agung, dan di sini akan diwakili oleh Ibu Hardiana. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu, salam dulu. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini untuk menghadiri dan berbagi praktik yang baik dengan salah satu guru di SMP Negeri 3 Negeri Agung yang lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Waikana. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau mendapat nanti. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat untuk Bu Eva dalam rangkaian melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak yang mewakili SMP Negeri 3 Negeri Agung. Sebelumnya sudah ada beberapa guru kita yang sudah meluluskan sebagai guru penggerak, sudah lulus, ada beberapa orang, ada 4 orang kalau tidak salah. Dan semoga ini menjadi atmosfer yang baik untuk sekolah kita, untuk menjadi sekolah yang betul-betul nanti dari beberapa guru penggerak ini akan menularkan sikap ataupun perilaku ataupun hal-hal baik yang sudah didapatkan dalam pembekalan guru penggerak itu, sehingga memang betul-betul di SMP kita nanti ada program bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dan ini sangat baik sekali karena Bapak Ibu salah satu program dari pemerintah ya dalam hal bidang pendidikan, program guru penggerak ini, karena memang bahwasanya dalam bidang pendidikan kita tidak hanya terhadap siswa itu bukan hanya kodrat alamnya saja yang kita ikuti, tapi juga kodrat zaman. Kodrat alam memang anak-anak tercipta dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian kodrat zaman kita nggak bisa memungkiri bahwasanya semakin ke depan, semakin bertambah tahun, semakin banyak hal-hal yang semakin menuntut kita sebagai guru untuk terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan juga untuk anak-anak ini, hal-hal baik apa yang bisa kita praktekkan kepada mereka. Ini hal yang sangat baik sekali, dan alhamdulillah sudah banyak guru-guru yang sudah lulus sebagai guru penggerak. Di kemudian hari, harapan saya selaku wakil dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Negeri Agung akan lebih banyak lagi guru-guru yang termotivasi untuk ikut seperti guru-guru sebelumnya mengikuti tes ataupun mengikuti program calon guru penggerak ini, karena ini sangat baik untuk kemajuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa berupa anak didik kita semua. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, selebihnya dari itu semoga kehadiran dari Bu Eva ini akan menularkan hal baik, dan di sini akan menyampaikan beberapa kasus, mungkin akan menyampaikan juga berupa solusi dari kasus-kasus itu seperti apa yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kodrat alam anak tersebut. Guru-guru yang lain saya harapkan termotivasi dan ikut kedepannya menggerakkan seperti Bu Eva dan guru-guru yang lain, dari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan seperti itu. Jadi bukan kita sendiri yang bergerak, tapi kita ikut bergerak, kita ikut juga menggerakkan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Mardiana yang telah menyampaikan sambutannya mewakili dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Negeri Agung.
Baiklah, untuk acara yang selanjutnya adalah pembahasan diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Eva Indawati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waikana, PT SMP Negeri 3 Negeri Agung. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator Miss Erni. Terima kasih buat Ibu Mardiana selaku wakil Ibu atas sambutannya, dan Bapak Ibu hebat yang telah ikut hadir guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waikana di UPT SMP Negeri 3. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Kita speaking bentar ya Bu ya. Sebelum saya memulai materi yang saya berikan, yang kali ini kita berbagi praktik, saya ingin memberikan speaking dulu. Speakingnya itu panjang, pendek, tapi tangan kita kalau saya bilang panjang, tangan Ibu Bapak pendek. Ya. Yo berdiri. Semangat berdiri. Terus kalau saya bilang panjang, berarti tangannya pendek. Tapi kalau saya bilang pendek, tangannya panjang. Pakai lagu, misalnya pendek, panjang, pendek. Ya Bu ya, siap ya. Fokus ya. Ya, siap. Panjang, pendek, pendek. Dah. Baik, di sini saya ingin mendiseminasikan berbagi praktik saya, yaitu dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya ingin memperkenalkan ada fasilitator dan pengajar praktik di guru penggerak angkatan 11, yaitu di sebelah kanan saya itu adalah Bapak Atok Triyono, dia selaku fasilitator, dan sebelah kiri saya itu di foto itu ada Ibu Mardi Krisnawati selaku pengajar praktik. Nah, di sini Bapak Ibu, boleh nggak saya mau bertanya kira-kira setuju atau tidak setuju? Di sini ada pertanyaan tematik tentang setuju atau tidak setujunya dengan misteri di pertanyaan 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yuk, yang kira-kira setuju boleh memberikan alasannya. Yuk, siap? Siapa? Kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa memberikan efek jerah. Bisa memberikan efek jerah. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yuk, setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bapak Niko bilang setuju, boleh kasih alasannya Pak. Kita nanti akan belajar tentang budaya positif, kita akan belajar tentang gimana kita menyikapi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari pertanyaan tematik ini, kita akan memberikan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kalau kita selalu memberi penghargaan kepada anak tuh nanti disiplinnya meningkat nggak sih? Bener nggak? Setuju nggak? Nggak selalu ya. Jadi terkadang kita memberikan hukuman anak-anak dengan memberikan penghargaan itu terkadang malah tidak membuat motivasi anak itu menjadi atau semangat. Di sini ada budaya positif. Di kelas, di sekolahan, kadang kita suka mendengar budaya positif.
Nah, budaya positif itu nilai atau keyakinan yang harus dimiliki oleh peserta didik agar menjadi pribadi yang baik. Di sini ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga. Nah, kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kaget lagi. Minta 2 guru maju ke depan, bantu saya kita main game. Diskusi sama Sreto. Di sini kita ingin belajar gimana kita mempertahankan ini apa? Harga diri ya, kita keyakinan ya. Nah, sekarang kertas ini saya pegang ke Miss Puji. Gimana caranya Miss Retno itu merayu Miss Puji atau gimana caranya dia mau nggak melepaskan kepalan tangan itu? Oke, nanti bergantian. Siap ya, kita mulai. Tak pakai rayuan mau atau rayuan apa terserah. Dia mau bertahan atau tidak atau mau melepaskannya. Miss Puji yang baik hati, ramah dan tidak sombong. Itu di tangannya ada apa? Yang benar. Nanti hilang loh. Tangannya gatel. Ada cacingnya tuh. Lihat, coba lihat. Ih, cacingan udah gede cacingnya dia. Akhirnya kebuka. Sekarang gantian. Salam merayu Miss Retno. Miss Retno yang baik hati. Sudah tahu. Boleh nggak tunjuk tangannya sebentar? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak mau. Sudah nggak mau. Pokoknya nggak mau. Nggak boleh. Enggak doyan. Ini Ramadan sebelah enggak doyan. Kepo deh. Enggak doyan. Enggak mau. Enggak suka aku tuh. Lagi sakit. Terima kasih. Masih, oke. Dari sini saya ingin bertanya, yang mengepal tangan dan yang melepaskan atau yang mengendalikan kontrol itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri, yaitu yang mengepalkan tangan, yang memegang kendali itu sendiri kan. Jadi tujuannya apa itu? Gimana? Pengendalian diri, balik ke diri sendiri. Balik ke sendiri. Jadi pengendalian kontrol atau itu sebenarnya terletak pada individu atau diri yang mengepal tangan, yaitu yang memegang kertas itu sendiri ya Bu, Pak. Nah, kemudian budaya positif, yaitu nilai-nilai dan keyakinan yang ada pada diri individu atau murid guna dia bisa menjadi murid yang kritis, murid yang bersosial, murid yang bertanggung jawab. Di sini ada perubahan paradigma oleh Bapak William Glasser. Dia meluruskan miskonsepsi. Kadang kita kan suka memberi hukuman, penghargaan itu penghargaan itu bisa disamakan dengan hukuman. Ilusi mengontrol murid. Ilusi mengontrol murid itu pada dasarnya kita suka menginginkan murid itu sesuai apa yang kita inginkan kan ya Pak Bu. Itu sebenarnya murid itu emang sudah dia membolehkan dirinya itu untuk dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini contohnya kayak bujukan dan rayuan. Itu segala usaha mempengaruhi murid agar mengulang perilaku tertentu dalam usaha untuk mengontrol murid tertentu. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan orang dewasa itu dia menginginkan yang kita atur itu harus mau sesuai dengan kita. Namun pada dasarnya nanti kita sendiri menyadari bahwa perilaku itu sebenarnya tidak baik dan tidak efektif dalam jangka panjang. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu Pak, Bu, disiplin itu bukan paksaan atau pemaksaan, tetapi untuk mengembangkan murid itu menjadi yang lebih baik. Beliau tuh percaya kalau disiplin itu penting dalam pendidikan yang harus dikembangkan dalam diri individu. Tujuan pengembangan disiplin positif itu untuk melakukan keterampilan sosial, melakukan hubungan yang sehat dan membentuk perilaku yang positif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Pak, Bu, yang dibilang kebajikan universal tuh kira-kira apa sih? Boleh dikasih mungkin Bapak Ibu tahu, oh universal itu umum, oh universal itu kayak kebajikannya itu contohnya seperti apa gitu. Mana? Ayo, boleh menanggapi? Di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tadi kita konsep inti budaya positif. Sekarang yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, anak itu merasa dia lebih baik menghindari ketidaknyamanan itu daripada mereka dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya mau mendapatkan imbalan dari orang lain. Mereka melakukan tindakan karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Mereka melakukan sesuai karena nilai-nilai kebajikan universal untuk memotivasi diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga inilah yang motivasi yang dari motivasi internal inilah yang menanamkan murid untuk menjadi yang mereka inginkan. Jadi karena tadi kata Ibu Mardiana, kodratnya manusia, kodratnya alam itu dan kodratnya zaman itu pada peserta didik. Karena kita itu harus, kita sebagai guru itu menghambakan kepada murid. Yang dimaksud menghambakan, kita mengikuti apa yang anak inginkan tapi dalam jalur yang positif. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Uppercott mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman
adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Menurut Kot, secara ideal belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi dengan mencari penghargaan itu sebenarnya bukan untuk mendidik, karena yang mendidik itu adalah belajar. Belajar itulah yang menentukan yang dapat penghargaan sesungguhnya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Kemudian di sini tadi hukuman dihukum oleh penghargaan di sini ada pengaruhnya, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya Bu, Pak, kita memberikan penghargaan terus-menerus lagi dan lagi dengan satu orang itu karena emang dia kemampuannya pintar. Tapi dalam jangka panjang nanti anak itu akan mengurangi motivasi yang anak itu miliki akan hilang karena dia merasa nanti saya lagi kok dapat penghargaan. Jadi motivasi dia akhirnya untuk sukses itu, untuk maju itu berkurang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Misalnya saya harus bisa mendapat penghargaan itu, tapi pada kenyataannya saya tidak bisa. Jadi kan saya kecewa dan akhirnya saya merasa udahlah, orang saya gagal, jadi buat apa lagi saya ikut lagi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nih, dalam kasus misalnya kita di kelas, kita memberi game kepada anak ya. Kemudian di saat anak itu sampai yang cepat bisa dikasih hadiah, dia akhirnya tanpa berpikir mau aja nunjuk-nunjuk karena mengharapkan hadiah itu, padahal itu bisa merusak hubungan. Kemudian yang menurunkan kualitas. Contoh di sini yang menurunkan kualitas itu misalnya di dalam seseorang itu bisa membuat karya tulis. Nah, dalam membuat karya tulis itu seseorang itu dia bisa menghasilkan karya yang bagus, kemudian dia dibayar. Setelah dia sering membuat karya tulis dan dibayar, motivasinya berkurang. Akhirnya yang belum pernah mendapatkan penghargaan itu dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk bisa membuat karya tulis seperti temannya itu yang menghasilkan uang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Contoh, kita kalau dalam kelompok mengerjakan tugas, ayo siapa yang bisa. Tapi dalam kelompok itu akhirnya teman yang lainnya, kamu aja lah, kamu aja yang bisa. Anak itu akhirnya dia mau melakukan kreativitasnya itu berkurang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini contohnya misalnya dalam peringkat, yang mendapat peringkat 1 itu mendapat penghargaan, sedangkan yang mendapat peringkat 2 dia yang merasa terhukum karena dia tidak mendapatkan peringkat 1. Motivasi dari dalam diri. Ini penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, yang itu motivasi dari dalam sendiri. Misalnya Bu, Pak, bayi atau anak yang baru bisa mau jalan, dia bahagia kan Bu, Pak? Saya bahagia, maksudnya kita bisa merasakan anak itu sangat bahagia, dia bisa berjalan, sangat bahagia. Nah, kita masih memberikan penghargaan itu, tapi itu sebenarnya termasuk ke dalam penghargaan yang menghukum. Masuk ke tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba saya mau nanya lagi. Di sini ada tindakan kita sebagai guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nanti jawabannya ada. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Satu hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 1 hukuman, 2 hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bapak hebat wah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Konsekuensi. Ayo yang kelima kayaknya ragu nih. Konsekuensi atau hukuman yang kelima ya? Karena terlambat. Yuk, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk Hukuman. Coba ya hukuman alasannya. Enggak apa-apa yuk. Ya karena dia terlambat 10 menit, jadi dihukum. Dihukum. Lari 2 kali muter lapangan. Oke, yang konsekuensi. Ya karena kan posisi masih di lapangan, jadi yang konsekuensinya lari. Nah, Bu, ya. Sama, jawaban nanti jadi konsekuensinya. Oke, kita buka ya. Nih, geng-geng. jawabannya. Hukuman tetap. Ayo, jadi yang pertama itu hukuman konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu dia itu biasanya tidak ada kesepakatan loh Bu Pak. Kayak di sekolah, kita membuat peraturan, guru sendiri kan yang buat peraturan. Itu hukum kalau kamu telah sekolah hukumannya ini. Tapi kalau konsekuensi itu kita punya kesepakatan. Nanti kalau kamu datang dan telat, tahu kan konsekuensinya apa. Jadi udah ada komunikasi antara guru sama murid tersebut. Nah, di sini hukuman sesuatu menyakitkan. Nah, hukuman itu menyakitkan. Seperti apa yang menyakitkan? Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak akhirnya membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan, konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan karena dia merasa takut dihukum, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturannya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nah, jadi di sini hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Kemudian kalau identitas yang besar itu konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita di kelas kan sudah buat keyakinan kelas ya Pak. Kira-kira tuh apa sih tujuan kita membuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Yang Pak Bu. Kenapa kok kita harus buatnya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas gitu? Agar siswa melakukannya dengan dari dalam hati, jadi bukan paksaan. Nah, jadi keyakinan kelas itu terbentuk atas kesepakatan Dan seluruh warga kelas. Di sini kita lihat dengan kita melakukan peraturan kelas, maka dengan kesepakatan itulah kita akan membuat keyakinan kelas sehingga tumbuh dengan keyakinan kelas itu menjadi lingkungan positif dan akhirnya dengan lingkungan yang positif, anak berkarakter baik, maka akan menjadi budaya yang positif. Nah, ini lagi. Kita sering buat peraturan kelas, kembalikan bukunya ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelasnya itu apa kira-kira? Termasuk apa Bu? Ayo Miss, kira-kira kalau kita buat kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya kita apa namanya? Apa? Tanggung jawab ya. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti kita sama teman itu atau sama guru itu harus saling menghormati. Terus gunakan masker. Kesehatan dan keamanan. Jangan berlari di kelas atau koridor.
keamanan ya, keselamatan atau keamanan. Di sini, jadi kita buat peraturan kelas nggak boleh pakai jangan atau dilarang. Jadi kita membuat keyakinan kelas dengan bahasa yang positif. Lanjut ke konsep 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Memahami kebutuhan dasar manusia itu sangat penting bagi guru untuk menerapkan budaya positif. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu perlu ada di individu agar hidup itu dengan berkembang dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa, Pak? Makan, minum, kesehatan, keselamatan, ya Bu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini untuk mempengaruhi perkembangan emosional anak. Contohnya, kalau kita mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tua, kepribadian kita menjadi mandiri, ya, mandiri dan merasa dia itu disayangi dan diterima oleh lingkungan. Beda dengan yang dia merasa dia tidak disayangi. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu sama dengan harga diri. Misalnya keinginan untuk mencapai sesuatu anak yang biasanya memiliki keinginan besar untuk diakui. Kemudian kesenangan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kesenangan anak. Dia mau menghibur dirinya, terus dia ingin melakukan kesenangan sesuai yang dia inginkan sebagai kodratnya, yaitu sebagai anak. Kemudian kebebasan. Nah, anak ini berhak memilih kebebasan. Dia mau memiliki pilihan kebebasan dia untuk aktif dan senang mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, posisi kontrol. Kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol itu sebagai apa sih diri kita itu, Bu? Pak, kita lihat di sini. Nah, sebagai penghukum. Sebagai penghukum tuh dia menggunakan hukumannya itu fisik atau verbal. Contohnya itu contoh yang sebagai penghukum di mana sih, Bu, Pak? Misalnya dalam kelas. Kalau nggak usah. Itu berarti fisik ya, Pak. Kalau misalnya dalam bahasa verbal, pakai bahasa. Misalnya Kata-kata yang kasar, maaf dengan bahasa-bahasa yang kasar. awas kamu malam telat lagi gitu ya. Itu berarti kan bahasa kita penghukum ya, Bu. Terus pembuat rasa bersalah. Anak kamu pelajaran jadi terlambat. Nah, jadi kita merasa bahasa kita lebih lembut ke anak itu, berarti dia tuh merasa anak itu bersalah. Sebagai teman, Kalau saya ini hasilnya begini, ya berarti kalau sebagai teman tuh bahasanya dari teman. ya datar ya, Bu. Kalau pemantau, Pemantau cuma dilihatin aja. dipantau. Nah, yang kelima ini manajer. Ini yang harus kita miliki, Pak. Yang manajer ini sebagai apa? Sebagai pemantau, sebagai teman, dijadikan dari satu menjadi satu manajer itu kita menerapkan kepada anak itu mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat, apa yang mereka perbuatan salah ya itu misalnya. Terus untuk mencari solusi anak itu bisa menyelesaikan masalah itu dia sendiri. Kemudian di sini, di sini ada identitas gagal, yaitu yang mengontrol dari luar tadi, yaitu seperti menghukum, itu pembuat rasa bersalah. Identitas sukses, yaitu teman dan pemantau. Dan yang harus kita miliki adalah identitas sukses, itu kontrol diri sebagai manajer. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik
untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, di sini ada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kita membuat kalimat dengan misalnya anak itu telat. Kita melihat pengakuan anak itu, mengapa dia itu telat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa anak itu telat, gitu kan? Kita menanyakan kenapa anak itu telat, itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kamu telat, kamu telah melakukan keyakinan kelas yang telah dilanggar. Gimana sih caranya supaya keyakinan kelas itu bisa dipatuhi? Gimana solusinya? Di sini saya dalam tugas kemarin demonstrasi Covid-19, saya lakukan tindak kasus kepada salah satu kepada murid saya. Ini contohnya, kita simak videonya. Suaranya agak kurang. Kami ikut coba, kami ikut. Inilah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di tugas di segitiga restitusi ini. Di sini murid saya Sawang itu dia bertengkar dengan temannya. Terus saya panggil dia untuk menyelesaikan cara menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Itu lagu contoh kasus segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
Bapak Ibu, inilah budaya tugas diseminasi budaya positif yang bisa saya berikan. Semoga pemahaman yang saya berikan nanti bisa bermanfaat. Nah, kira-kira itu boleh apa? Kira-kira silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin dari penjelasan saya nanti apa tadi ada yang kurang paham, kiranya ada yang mau bertanya silakan. Yang belum mengerti mengapa budaya positif perlu dibangun dan dikembangkan di sekolah. Budaya positif tadi kan nilai-nilai dan keyakinan yang harus dimiliki murid. Nah, budaya positif itu kita bisa menumbuhkan karakter anak. Tujuan di sekolah itu adalah pertama membuat karakter anak itu menjadi pribadi yang baik, menumbuhkan karakter. Kita semua percaya bahwa tujuan penting itu adalah pembentukan karakter. Mengapa banyak benar termasuk di sekolah kita ya Bu. Tujuan kita, visi dari misi kita kan membangun karakter anak, membuat literasi perkembangan anak dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter yang kritis pada murid tersebut. Ada lagi Bu? Cukup? Bagaimana menghadapi siswa yang sulit menerapkan masalah? Inilah kita disiplin lagi karena kita cara menerapkan anak biar disiplin itu dengan pembiasaan dari kita sendiri. Gimana cara kita? Pertama ya dari kita tuh kita memberikan contoh yang baik untuk berlaku disiplin. Terus kita membiasakan diri itu dengan memberikan praktik-praktik yang baik di lingkungan sekolah supaya anak itu bisa mencontoh. Emang nggak gampang Bu, tapi kalau kita melakukan dengan pembiasaan, insya Allah lambat laun murid itu akan mencontoh. Oh, kok guru itu datangnya pagi terus, saya telat terus. Nanti dia termotivasi untuk berangkat pagi. Ada lagi Bu, Pak? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Boleh? Baiklah, saya kira cukup karena sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah mau kita berbagi dalam diseminasi penerapan pengalaman budaya positif ini. Kiranya saya kurang dalam berucap, saya minta maaf. Terima kasih Ibu, Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eva Indawati, Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan pemaparannya diseminasi modul 1 TT4 berkaitan dengan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Waikanan UPD SMP 3 Baiklah, untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah Bapak dan Ibu kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat penuh antusias. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya kita foto bareng ya Bu. Pak, Pak. Hari ini kita mau buat keyakinan kelas ya Nak. Apa sih keyakinan kelas tuh? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid sama guru. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah buat kesepakatan kelas, terus
jadi keyakinan kelas itu kalau kalian langgar berarti ada konsekuensinya ya. Nah, sekarang Bunda ingin ngasih stick note supaya kalian bisa menulis apa sih yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Kelas kita tuh maunya yang seperti apa. Terus jika kalau kalian tuh melanggar keyakinan kelas, kira-kira nanti apa konsekuensinya gitu. Kasih ke belakang. Itu banyak itu. Satu. Ya, yuk diisi. Kira-kira inginnya kelas kita tuh yang maunya seperti apa? Nanti kalau sudah diisi, tempel ke papan. Sudah semua ya? Ayo. Maunya apa kelas kita tuh? Yuk. Yang sudah boleh ditulis apa ditempel ke papan sini. Yuk, maunya kelasnya seperti apa? Maunya Pin. Bun. Bun. Yuk, Lima bantu Bunda. Bunda semua belum? Kita membacakan kira-kira keyakinan kelas yang ingin kita ada di kelas kita itu apa aja? Tidak membantah guru dan selalu menjaga kebersihan kelas. Tidak membantah guru dan selalu menjaga kebersihan kelas. Kira-kira ini mau kita buat apa dalam keyakinannya? Tidak membantah guru, berarti saling menghormati ya. Ya. Di sini saling menghormati. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, namanya apa terus? Disiplin. Lagi baca Kelas menjadi rapi. kelas menjadi rapi masuk ke disiplin ya. Lagi dekat sini. Lagi Lima. Tidak ada kemudian. Tidak ada kemudian. Kalau tidak ada kemudian apa namanya? Saling sama ya, saling menghargai terus. Tidak boleh mengeluarkan baju di kelas. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Udah ya, ini sama semua dengan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas kita tuh apa? Disiplin, saling menghargai dan menghormati, kemudian tanggung jawab. Konsekuensinya apa kira-kira Mama? Ya kita mau kesepakatan yuk. Kalau telat, piket kelas. Piketnya 1 minggu. Piket